Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu secara daring karena ada keadaan pandemi seperti ini, maka pembelajaran dilaksanakan secara daring. Pada kesempatan kali ini anak-anak mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Perkenalkan, nama ibu adalah Bu Sofi. Nama lengkapnya Bu Sofia Zaini Kulbi. Biasanya dipanggil Bu Sofi atau Bu Sofia. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Sofi akan menjelaskan tentang pentingnya tata krama dan pendidikan karakter. Jadi bagaimana nanti anak-anak menerapkan tata krama yang baik, karakter yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali di sekolahan atau di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah pengertian pendidikan karakter. Apa sih itu pendidikan karakter? Jadi kita artikan terlebih dahulu bahwa pendidikan adalah suatu proses pembelajaran bagi anak-anak untuk dapat memahami, menelaah, atau membuat anak-anak lebih kritis lagi. Jadi tujuan anak-anak sekolah di lembaga sekolahan adalah untuk membuat anak-anak berpikir lebih dalam lagi dalam menilai sesuatu. Sedangkan karakter adalah sistem keyakinan atau kebiasaan yang mengarahkan pada suatu tindakan individu. Nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum konstitusi, adat istiadat, dan estetika. Jadi karakter adalah suatu kebiasaan dari seorang manusia. Jadi anak-anak pasti mempunyai kebiasaan tersendiri. Setiap anak memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ada yang kebiasaannya cenderung negatif, ada yang kebiasaannya cenderung ke positif. Nah, seperti itu nanti harus digali lagi. Maka arti dari pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik nanti berperilaku sebagai insan kamil. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari pendidikan karakter. Yang pertama adalah iman dan takwa. Jadi peserta didik atau anak-anak harus mengimani secara betul agamanya masing-masing. Seperti yang muslim harus rajin beribadah, menerapkan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik, tawakal, rajin mengaji, ibadahnya tidak telat. Yang non-muslim rajin ke gereja, menerapkan ajaran-ajaran dari Alkitab, seperti itu. Jika kita sudah benar-benar menerapkan ajaran agama, insya Allah Bu Sofi yakin nanti akhlak-akhlak dari anak-anak tadi insya Allah mulia. Nah, akhlak yang sudah terbentuk mulia akan mengimplementasikan atau menerapkan tata krama yang santun dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dari ketiga ini dilandasi oleh 4 unsur, yaitu olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Yang pertama adalah olah hati. Contoh dari olah hati adalah seperti jujur, bagaimana anak-anak dalam kehidupan sehari-hari itu bersikap jujur kepada orang tua atau kepada gurunya, kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, kemudian dapat membela kebenaran, mengetahui yang baik dan yang salah, kemudian disiplin pada dirinya sendiri, seperti itu. Yang kedua adalah olah pikir, cerdas, kreatif, analisis, kritis, dan problem solving. Jadi bagaimana anak-anak menelaah sesuatu atau misalnya menelaah pembelajaran dengan baik dan kritis. Artinya kritis itu
anak-anak menyangkutkan pembelajaran yang dipelajari dengan hal-hal yang di sekitarnya, seperti itu. Yang ketiga adalah olah rasa, yaitu simpati terhadap lingkungan sekitarnya atau peduli, seperti ramah, saling menghargai teman yang berbeda agama, toleransi. Kemudian yang keempat adalah olahraga, sehat, bersih, menarik, dan bersemangat. Selanjutnya adalah aspek nilai karakter. Aspek nilai karakter ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu bertakwa dengan Tuhan, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah dengan diri sendiri, artinya kita harus bisa bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Harus hidup sehat, hidup disiplin, tidak bermalas-malasan, percaya diri dengan diri sendiri, kemudian inovatif dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu hal yang baru. Kemudian yang ketiga adalah dengan sesama dan lingkungan. Artinya sadar akan hak dan kewajiban di lingkungan sekitar, patuh terhadap norma-norma yang ada di lingkungan sekitar, menghargai orang lain, santun, kemudian peduli. Misalnya ada kerja bakti sosial di kampung, nah itu anak-anak bisa mengikuti. Nah itu termasuk nilai karakter dengan sesama dan lingkungan. Kemudian yang keempat adalah nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan ini terdiri dari nasionalisme, menghargai keberagaman, pemahaman terhadap budaya yang ada di Indonesia. Artinya kan di Indonesia ini tidak hanya satu budaya, ada beribu-ribu budaya atau bermacam-macam suku dan ras. Nah itu bagaimana anak-anak bisa memahami terhadap budaya tersebut dan menghargai akan keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah tahap pembentukan karakter bagi siswa. Jadi di sini ada 6 tahapan untuk pembentukan karakter anak-anak. Yang pertama adalah mengetahui. Jadi anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sikap karakter yang terpuji itu. Seperti contoh, karakter yang terpuji itu jujur atau percaya diri. Nah itu anak-anak harus mengetahui, oh jujur itu seperti ini. Kemudian memahaminya, oh jujur itu berkata yang benar, tidak berbohong. Nah itu sudah tahap memahami. Kemudian membiasakan berkata jujur. Kemudian meyakininya bahwa jujur itu berimbas baik kepada diriku. Jadi meyakini bahwa karakter yang positif itu juga bernilai positif di kehidupan anak-anak. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah melakukan sesuai 1, 2, 3, dan 4. Jadi melakukan dari step-step yang 1 sampai 4. Kemudian yang keenam adalah mempertahankannya. Nah ini step yang paling sulit. Karena mempertahankan sesuatu karakter yang baik itu adalah sangat susah ya. Jadi anak-anak harus bisa membackup dirinya sendiri untuk berperilaku yang baik agar kedepannya nanti juga baik nantinya. Karena ada yang namanya hukum tabur tuai. Jadi apa yang anak-anak tabur nantilah itu yang akan dituai. Maka jangan bosan-bosan untuk membentuk karakter diri anak masing-masing dengan karakter yang terpuji sesuai dengan tahapan ini. Nantinya insya Allah kedepannya nanti apa yang anak-anak inginkan insya Allah pasti tercapai dengan karakter yang baik. Kemudian selanjutnya adalah tata krama. Tata krama adalah sejumlah aturan, adat, norma, atau sopan santun, tindakan terpuji di lingkungan sekitar.
Jadi bagaimana anak-anak mematuhi aturan norma yang ada di lingkungan anak-anak. Misalnya anak-anak sedang di kampung, ada aturan tidak boleh berkerumun karena keadaannya pandemi seperti ini, maka itu harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar karena itu termasuk aturan yang sudah dibuat oleh petugas kampung seperti itu. Kemudian sopan santun terhadap yang lebih tua, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun juga bersopan santun terhadap yang lebih tua. Hadisnya berbunyi, bukan termasuk golongan umatku orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengagungi atau memuliakan yang lebih tua. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu hormat sekali kepada yang lebih tua atau yang lebih sepuh. Beliau sangat bertaadub kepada orang yang lebih tua, bertata krama kepada semua manusia, apalagi kepada tamu atau tetangganya. Baginda selalu melayani dengan sepenuh hati. Nah, ini contoh-contoh tata krama di sekolah. Nah, ini harus diterapkan di sekolahan ketika anak-anak nanti memulai pembelajaran. Saya bacakan beberapa saja karena nanti bisa dibaca sendiri ya. Misalnya berbicara sopan di hadapan guru. Tidak boleh anak-anak membentak atau berbicara dengan nada tinggi kepada Bapak Ibu guru, berbicara harus dengan nada yang rendah karena Bapak Ibu guru umurnya lebih sepuh atau lebih tua dari anak-anak. Tata krama kepada teman, menghormati kakak kelas dan adik kelas, saling membantu ketika kesulitan. Nah, saling membantu ini bisa jadi seperti kayak temennya nggak bisa ngerjakan tugas, itu bisa dibantu, tapi tidak boleh dikerjakan, harus dibantu aja. Dibantu aja itu artinya memberitahu, ini loh gini caranya, jangan dikerjakan ya. Kemudian tidak boleh mengganggu, tidak boleh ngarahi teman itu nggak boleh. Kemudian toleransi terhadap teman yang berbeda agama. Nah, ini penting ya, karena di sekolah kita kan tidak hanya satu agama. Nah, itu anak-anak harus bisa mentoleransi atau menghargai antar sesama teman yang berbeda agama. Tata krama belajar, yang pasti tidak ribut atau membuat gaduh. Kemudian harus diam ketika guru menjelaskan. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Nah, kemudian bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini akibat melanggar tata krama di sekolahan. Jadi yang pertama yaitu guru-guru nanti misalnya anak-anak melanggar aturan yang ringan, misalnya bersenda gurau yang berlebihan, pasti diingatkan secara lisan terlebih dahulu, ditegur terlebih dahulu. Kemudian jika pelanggarannya fatal atau lebih dari bersenda gurau, akan diperingatkan secara tertulis atau membuat perjanjian dengan orang tua. Jika yang kedua itu tidak mempan, maka orang tuanya dipanggil, diberikan wejangan. Yang keempat, jika saat panggilan orang tua tadi anak-anak masih melakukan hal yang sama lagi, maka anak-anak diberikan skorsing atau tidak boleh mengikuti pelajaran sementara waktu. Ini bukan libur loh ya, skorsing itu. Jadi skorsing itu hukuman atau punishment yang harus diterima karena anak-anak melanggar aturan. Kemudian yang terakhir adalah jika anak-anak kesalahannya sudah fatal, misalnya menggunakan narkoba atau merokok, kemudian menjual minuman keras, maka
hal itu akan dikeluarkan dari sekolah, seperti itu. Nah, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga anak-anak tetap semangat dalam mengikuti kegiatan MPLS ini sampai hari terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.